Meski sudah berjalan beberapa hari, namun kemenangan Indonesia versus Arab Saudi kemarin masih menyisakan banyak kesan mendalam dari sejumlah fans tanah air. Bahkan tak hanya fans Indonesia, beberapa pemain Arab Saudi juga masih enggan percaya timnya bisa kalah dari ranking 130 dunia. Salah satunya ya dari bek andalan mereka Ali Al-Bulaihi. Bahkan, bek milik Al Hilal itu biasanya terlihat garang di lapangan, tapi malam itu terlihat sangat kalem dan kayak penuh tekanan. Dan benar saja, menurut sejumlah laporan yang ada, setibanya di Arab Al-Bulaihi ini mengaku kalau ia benar-benar merasa tertekan dengan atmosfer di GBK yang menurutnya tak biasa. Melihat situasi yang ada membuat Cina dan Bahrain makin was-was ketika bertandang ke markas timnas Indonesia pada tahun depan. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Namun pelan tapi pasti dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga ketua PSSI yang super kece, timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini, meski sempat terseok-seok di dasar klasemen. Namun kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara, sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat timnas mania semakin bangga adalah level timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena sekali lagi jika dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN. Para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Yang terpenting adalah mental para pemain timnas yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun dengan bertemunya tim-tim elit Asia, membuat mentalitas para pemain timnas semakin meningkat. Bahkan kini mereka semakin pede dan gak ciper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ya, dalam laga melawan Arab Saudi sendiri, timnas Indonesia menunjukkan sisi permainan yang benar-benar berbeda. Mereka tampil lebih lepas dan tentunya sangat percaya diri. Bahkan para pemain timnas mulai berani memprovokasi para lawan-lawannya. Termasuk bek yang terkenal tengil milik Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi. Bahkan bek milik Al Hilal itu berubah menjadi badut saat bermain di depan puluhan ribu fans timnas Indonesia. Beberapa kali disenggol pemain tim seperti Justin Hubner hingga Sandy Walsh. Dia kayak menunjukkan gestur wajah yang penuh dengan tekanan. Dan benar saja setelah dia sampai di Arab Saudi mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Menurut sejumlah laporan yang ada kalau para pemain Arab Saudi gak cukup percaya diri saat menghadapi timnas Indonesia kemarin. Hal itu terjadi karena mereka cukup tertekan dengan atmosfer fans timnas Indonesia yang hadir di GBK secara langsung. Bahkan menurutnya atmosfer di GBK tak seperti biasanya. Di sisi lain menanggapi kekalahan ini, legenda timnas Arab Saudi Fahad Al-Harifi mengaku sangat marah karena merasa para pemain Arab Saudi terlalu meremehkan laga melawan Indonesia. Di mana Fahad menyebut para pemain Arab Saudi sama sekali tidak fokus jelang pertandingan melawan Indonesia. Pemenang Piala Asia 1988 itu mengklaim para pemain Saudi justru lebih sibuk main media sosial sebelum pertandingan, sampai akhirnya dikalahkan Indonesia. Kami berharap bisa meraih kemenangan hari ini, tetapi sayangnya ada masalah administratif di tim nasional. Para pemain sibuk dengan Snapchat dan lupa bahwa mereka sedang menjalankan misi nasional. Hari ini semua pemain bermain buruk, kecuali kiper Ahmed Al-Kassar. Jika bukan karena dia, kekalahan akan diputuskan lebih awal, ucap Fahad. Ternyata mental Al-Bulaihi hanya keras dengan pemain bintang dunia saja. Al-Bulaihi adalah bek andalan timnas Arab Saudi dan klub Al Hilal. Di level internasional, pemain 34 tahun itu pernah berhadapan dengan Lionel Messi ketika melawan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Pada momen itu, Al-Bulaihi sempat memancing emosi Messi dengan berbicara tepat di depan muka kapten Argentina tersebut. Messi tak bereaksi, namun pemain-pemain tim Tango lainnya yang panas. Kemudian Al-Bulaihi juga jadi penjaga jantung pertahanan Al Hilal ketika bentrok lawan Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Provokasi Al-Bulaihi sampai membuat Ronaldo membalas dengan sikotan yang berujung kartu merah. Lalu Al-Bulaihi juga pernah mengawal bintang Korea Selatan Song Hyun Min di Piala Asia 2023.
Ketika itu Al-Bulaihi kedapatan berbicara sembari menjambak rambut pemain Tottenham Hotspur tersebut. Pemain lain yang sempat naik pitam lantaran tingkah tengil Al-Bulaihi adalah Robert Lewandowski di Piala Dunia 2022 dan Hakim Ziyech di Piala Dunia Antar Klub 2021. Dari momen Al-Bulaihi duel kontra mega bintang sepak bola, tampak sosoknya tangguh dalam mengawal barisan pertahanan. Namun saat melawan timnas Indonesia, berpostur 182 cm itu terlihat tidak berkutik. Bermain sepanjang 90 menit penuh, Al-Bulaihi kesulitan membendung gempuran timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan ia hanyut dalam strategi lawan karena lepas mengawal pemain atau kehilangan bola. Ini sekaligus membuat Al-Bulaihi mendapatkan nilai yang tak begitu tinggi di situs Flashscore. Ia diberi nilai 5,9 dan jadi pemain Arab Saudi dengan nilai yang paling rendah dalam pertandingan ini. Kesimpulannya, Al-Bulaihi hanya keras dengan mega bintang dunia saja karena dia ingin mencari popularitas buat dirinya sendiri. Sementara itu melihat intimidasi dari para pemain timnas dan atmosfer GBK yang begitu magis. Seperti yang diceritakan oleh Al-Bulaihi membuat Bahrain dan Cina makin was-was ketika bermain di kandang timnas Indonesia pada tahun depan. Karena bagaimanapun Indonesia ini pastinya butuh kemenangan untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Baik secara langsung maupun amankan peringkat 3 atau 4. Ditambah dengan bergabungnya sejumlah pemain baru macam Ole Romani dan Mauro Zustra akan membuat tim One semakin kuat pada tahun depan. Mereka tentunya juga akan balas dendam usai dicurangi Bahrain dan dikalahkan Cina pada pertama kemarin. Timnas Indonesia adalah negara dengan peringkat kedua terendah dalam daftar tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia duduk di posisi 134 dunia, hanya unggul atas Kuwait yang menempati posisi 137 dunia. Walau jadi negara underdog, timnas Indonesia mampu tampil sangar dan memukau lawan. Timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga dengan torehan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 laga imbang, dan 2 kekalahan.